Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan perkuliahan kita Falsafah Kalam dengan tema pesan teologis terhadap lingkungan hidup. Nah, kali ini kita akan membahas tema tersebut ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, maka kita akan urai satu persatu. Pesan yaitu sesuatu yang akan disampaikan, sesuatu yang ingin disampaikan. Pesan itu sifatnya penting, berarti sudah ingin disampaikan berarti harus dan segera. Kenapa? Karena sifatnya penting, itu pesan. Nah, berkaitan dengan teologis berarti berkaitan dengan ada hubungannya dengan ketuhanan. Apa dia? Mari kita lihat. Nah, pesan teologis kita bagi menjadi dua, ya. Yang pertama, pesan teologis yang pertama adalah ini berkaitan dengan pola keseimbangan, ya. Jadi pola keseimbangan antara manusia dengan alam. Manusia dengan alam ini harus seimbang. Kalau sudah seimbang, maka akan menciptakan hubungan yang harmonis. Ini yang diharapkan dari pola keseimbangan. Pesan teologis yang kedua adalah ingin menyampaikan bahwasannya ada yang halal dan ada yang haram. Tentunya kalau yang halal ini sesuatu yang diperintahkan, yang haram adalah sesuatu yang dilarang. Nah, halal ini adalah jenis pesan yang Allah ingin sampaikan kepada manusia. Apa itu? Jadi halal terkait dengan konsumsi. Bisa saja sesuatu yang akan dikonsumsi oleh manusia. Berarti sesuatu yang akan dikonsumsi itu yang diperbolehkan agama. Berarti yang dibolehkan. Sedangkan jenis yang kedua adalah perbuatan. Jadi yang halal itu bisa sesuatu yang dikonsumsi, bisa sesuatu yang perbuatan. Apa dia yang perbuatan yang dihalalkan? Perawatan. Sudah jelas. Kita harus dan memang disuruh untuk merawat lingkungan hidup. Ya kan? Yang kedua, perbuatan yang dihalalkan adalah pemeliharaan. Pastinya kita harus memelihara lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, pelestarian. Iya, memang harus melestarikan lingkungan hidup. Nah, itu semua demi keberlangsungan hidup bersama. Artinya, kalau lingkungan hidup ini kita jaga, kita rawat, kita pelihara, kita lestarikan, tentunya lingkungan ini akan memberikan dampak kepada kita. Tentunya dampak yang positif. Nah, yang kedua pesannya yang akan disampaikan adalah pesan haram. Sama juga dengan halal tadi ada jenisnya, haram pun ada jenisnya. Jenis yang pertama adalah konsumsi, berarti ada juga sesuatu yang tidak boleh dimakan. Itu konsumsi yang dilarang oleh agama. Nah, yang kedua juga perbuatan. Ternyata ada perbuatan yang diharamkan untuk dilakukan dalam agama. Perusakan, pasti lingkungan hidup ini tidak boleh dirusak. Tidak boleh dirusak. Yang kedua pembakaran. Yang ketiga penghancuran dan pencemaran. Apabila ini dilakukan perbuatan yang diharamkan, sesuatu yang dilarang, maka lingkungan hidup ini akan memberikan dampak juga. Kalau yang halal kita lakukan terhadap lingkungan hidup akan memberikan dampak yang positif, sedangkan yang haram kita lakukan terhadap lingkungan hidup maka akan memberikan dampak yang negatif. Artinya sama memiliki dampak, ya, sama memiliki dampak. Siapa semua ini pelakunya? Tidak lain dan tidak bukan adalah manusia itu sendiri yang menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Hanya saja manusia itu mau tidak melaksanakan pesan-pesan teologis yang Allah sampaikan atau tidak. Apakah dia melaksanakan pesan-pesan yang halal? Apakah dia yang melaksanakan pesan-pesan yang haram? Atau sebaliknya, dia tidak menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Kalau dijaga keseimbangan maka akan harmonis. Kalau tidak dijaga keseimbangan antara manusia dan alam maka tidak harmonis. Bahkan bencana yang akan didapat oleh manusia. Manusia itu Allah ciptakan sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Kata kuncinya dua. Khalifah ini bisa sebagai perawat atau perusak. Nah, tergantung manusianya. Mau jadi khalifah yang merawat atau khalifah yang merusak. Maka bisa kita lihat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 dan 42. Apa yang menyebabkan manusia sebagai khalifah itu bisa menjadi perawat atau penjaga atau perusak? Tentu ada beberapa faktor. Ya. Faktornya dua, ada faktor dari dalam atau internal dan ada faktor dari luar atau eksternal. Mari kita lihat bagaimana manusia menjadi seorang penjaga. Faktor internalnya, pertama kesadaran. Adanya kesadaran manusia untuk menjaga lingkungan hidup. Dia sadar dia tinggal di mana. Kalau dia sudah ada kesadaran maka dengan mudah dia merawat, dia menjaga, dia memelihara. Karena kesadaran dari nuraninya. Sebagai khalifah, ya wajar saya menjaga. Karena hasilnya pun untuk saya. Seperti itu kira-kira. Nah yang kedua adalah perintah Allah. Sudah ada pesan tadi. Apa? Di dalam Quran surah Ar-Rum. Pesannya ada perintah. Ya. Itu faktor dari dalam diri manusia sebagai penjaga. Kemudian apa faktor dari luar atau dari eksternal? Kearifan lokal. Nah, kearifan lokal yang ada dalam masyarakat itu juga memberikan suatu perawatan dalam menjaga lingkungan hidup. Misal, kalau di desa-desa itu ada sungai yang ikannya tidak boleh diambil setiap hari. Nah, jadi masyarakat membuat sistem 1 tahun sekali baru bisa diambil. Kenapa? Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitar sungai. Artinya, kalau tiap hari manusia mengambil ikan yang ada dalam sungai tanpa dijaga, maka tidak akan ada lagi ikan. Kenapa? Bisa jadi ikan-ikan yang kecil, anak-anak ikan itu terangkut semua. Tetapi dengan adanya kearifan lokal yang terjadi dalam masyarakat, maka akan terjaga kondisi alamnya. Ya, seperti itu. Jadi kearifan lokal masyarakat ini juga memberikan dampak yang baik, yang positif bagi lingkungan hidup demi keberlangsungan hidup si ikan tadi. Nah, kalau ikan udah banyak hidup, kan untuk manusia juga. Artinya ada hubungan timbal balik, simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara manusia dengan alam. Dengan catatan harus ada keseimbangan tadi. Prinsip keseimbangan tadi antara manusia dan alam sehingga harmonis. Nah, itu dia ya. Faktor yang kedua adalah yang dari luar. Itu contoh, ada figur. Tentunya kalau sudah ada yang mencontohkan yang baik, maka kita harus mengikuti. Nah, jadi orang bisa melakukan, orang bisa berbuat karena ada orang lain yang dahulunya atau sebelumnya sudah ada yang melakukan sehingga menjadi contoh, sosok dan figur sehingga bisa dilakukan. Ini faktor internal dan eksternal dari manusia sebagai penjaga. Ternyata ada juga manusia yang menjadi perusak. Bahkan jumlahnya tidak sedikit, banyak, ya, banyak sekali. Apa yang membuat manusia itu menjadi perusak? Mari kita lihat.
faktor internal dari dalam diri manusia itu sendiri. Pertama apa? Kebutuhan. Memang tidak dipungkiri kebutuhan manusia itu banyak sekali. Mereka merasa tidak cukup, bahkan kurang dan kurang. Jadi kebutuhan pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan. Yang kedua adalah perintah manusia. Kalau tadi ada perintah Allah, ini perintah manusia. Bisa jadi dia bekerja diperintah oleh bosnya. Nah tentunya ini memberikan dampak yang negatif karena merusak. Ya, dia diperintahkan untuk menggali tanah, menambang emas ilegal, bahkan mengorek pasir yang ada dalam sungai. Nah itu kan perintah. Perintah siapa? Yang memiliki kekuasaan. Sehingga tanpa memperhatikan kelestarian dari lingkungan tersebut. Ya. Kemudian faktor eksternal dari luar. Apa itu yang membuat manusia menjadi perusak? Pertama, ekonomi. Lagi-lagi ekonomi menjadi faktor penentu juga ya. Kalau ekonominya baik atau mapan maka baiklah. Tapi kalau ekonominya di bawah mapan, tentu dia memikirkan bagaimana supaya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Itu tadi dengan cara apa? Mungkin dia merusak alam. Nah itu dia ya. Ada pelaku, ada orangnya, pastinya. Ada yang melakukan juga. Nah jadi hanya kitalah yang menentukan posisi kita. Apakah kita menjadi khalifah sebagai penjaga? Apakah kita menjadikan khalifah sebagai perusak? Maka kalau kita sebagai khalifah penjaga, prinsip keseimbangan ini yang kita lakukan. Sehingga manusia dan lingkungan hidup akan secara berdampingan dan memberikan keuntungan. Tetapi bila menjadi perusak, manusia dan alam tetap memberikan balasan yang bisa menyebabkan bencana-bencana itu terjadi. Bencana yang terjadi itu ada ulah dan campur tangan manusia. Alam akan baik kepada manusia jika manusia itu pun baik kepada alam. Sebaliknya, alam akan bisa memberikan dampak dan bencana bagi manusia kalau manusia pun tidak baik kepada alam. Itu sudah hukum alam seperti itu ya. Ada kausalitas sebab dan akibat. Nah inilah yang akan disampaikan oleh pesan teologis terhadap lingkungan hidup. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberikan motivasi bagi kita untuk menjadi manusia sebagai khalifah, untuk menjaga lingkungan hidup kita agar memberikan dampak yang positif di dalam kehidupan kita. Demikian dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.